subscribe, dan like-nya untuk pembahasan mengenai kisi-kisi dan pembahasan latihan soal program keahlian MPLB berikut ini. Selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kata kisi-kisi mungkin sudah tidak asing lagi di pendengaran kita, apalagi jika kita akan menghadapi ujian PTS atau PAS. Kisi-kisi merupakan sebuah kerangka konsep yang dibuat oleh guru sebagai panduan untuk membuat soal agar soal yang dibuat sesuai dengan materi dan capaian pembelajaran pada suatu mata pelajaran. Kisi-kisi juga bisa digunakan untuk memprediksi soal yang akan keluar, baik itu PTS maupun PAS. Langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi soal di dalam kurikulum Merdeka adalah yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, memilih materi yang esensial. Yang ketiga, merumuskan indikator yang mengacu pada CP dan ATP. Nah, ini adalah berikut contoh latihan soal untuk persiapan menghadapi ujian penilaian tengah semester atau PTS genap pada tahun pelajaran 2022-2023, program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Silakan, selamat mengerjakan. Konsep pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi dalam bentuk cetakan atau gambar elektronik yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan adalah ya, jawabannya adalah C, dokumen digital. Next, kepada soal berikutnya. Dokumen dinamis adalah ya, jawabannya adalah D. Dokumen yang menyangkut kepentingan pribadi perorangan seperti KTP, ijazah, akta kelahiran, paspor. Soal berikutnya. Keputusan Presiden atau Kepres, peraturan pemerintah, undang-undang termasuk ke dalam ya, jawabannya adalah E, dokumen pemerintah. Next, soal nomor 4. Proses alih media dokumen ke dalam bentuk digital dinamakan iya, jawabannya adalah pemindaian atau scanning. Soal kelima, dokumen yang secara tidak langsung dipergunakan dalam proses pekerjaan kantor atau dokumen yang sudah menurun nilai kegunaannya disebut jawabannya adalah dokumen statis. Next, soal berikutnya. Tempat penyimpanan dokumen memerlukan alat di bawah ini kecuali adalah jawabannya adalah B, shredder. Soal berikutnya. Berikut adalah tahapan proses digitalisasi suatu dokumen. Jawabannya adalah B, tahapan pengumpulan bahan, pemindaian, manipulasi, entry data, dan koreksi. Soal berikutnya, segala bentuk prasarana teknologi atau benda-benda elektronik, mesin, dan sebagainya yang diterapkan dalam perkantoran untuk menunjang efisiensi dan kinerja sebuah kantor adalah
Ya, teknologi perkantoran. Soal berikutnya, untuk menyimpan berbagai surat dan dokumen, namun kapasitasnya lebih besar di dalamnya, terdapat ring binder untuk menjepit berkas-berkas adalah Ordner. Next, soal nomor 10. Suatu media penyimpanan data yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja oleh para penggunanya melalui perantara jaringan yang terintegrasi dan tersinkronisasi melalui internet adalah D. Cloud storage. Next, soal nomor 11. Tujuan dengan adanya teknologi perkantoran adalah ya, agar terciptanya sebuah kemudahan yang akurat dengan berbagai fasilitas teknologi maju dalam mengatur manajemen kantor secara efisien. Soal nomor 12, sebuah format dokumen digital yang dibuat oleh Adobe System pada tahun 1993 yang berfungsi untuk mempresentasikan dokumen dua dimensi yang meliputi teks, huruf, dan gambar dua dimensi yaitu ya, Portable Document Format atau PDF. Soal berikutnya, kekurangan dokumen berbasis digital adalah ya, adanya kemungkinan file rusak atau hilang. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya, berikut ini adalah macam-macam sistem penyimpanan dokumen, yaitu ya, sistem tanggal. Jawabannya adalah C. Soal 15, manfaat adanya teknologi perkantoran adalah jawabannya adalah E. Meminimalisir kesalahan dalam penghimpunan sebuah data. Next, soal nomor 16. Berikut ini adalah fungsi email adalah ya, C. Jawabannya untuk mengirim dan menerima pesan. Soal nomor 17. Salah satu aplikasi teknologi perkantoran yang sudah biasa digunakan untuk membuat tabel, grafik, ataupun laporan keuangan adalah ya, jawabannya adalah B. Microsoft Excel. Next, jika pimpinan ingin mengadakan suatu pertemuan atau rapat dengan para pegawainya, namun berada di tempat yang berbeda atau letaknya jauh, maka sebaiknya menggunakan ya, jawabannya adalah E. Video conference. Next, soal berikutnya. Pegawai dapat bekerja secara efektif serta menghemat banyak waktu ketimbang penulisan pada selembar kertas. Kerapian, keakuratan, dan pendistribusian hasil kerja juga jauh lebih mudah dan efisien dibanding dengan penulisan secara manual. Adalah ya, Microsoft Word. Jawabannya adalah A. Soal terakhir, saat ini berbagai mesin cetak telah dilengkapi dengan kemampuan scanning. Adalah ya, jawabannya adalah D. Printer. Demikianlah soal-soal latihan pembahasan dan berikut pembahasannya
untuk menghadapi PTS yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.